Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke channelku Arman Zakaria New Monata atau Arman New Monata. Wow nih mas. Iya, pokoknya ono Zakariane, ono Arman. Nyune sembarang kartu lah. Menuruti request penonton setia. Wah, penonton setia kan? Iya, ternyata semakin hari semakin bertambah juga subscribe-nya. Alhamdulillah. Katanya ada yang minta ke Rena Movis atau Rena Anggun atau Rena KDI. Sekarang ada kesempatan yang baik, yang waktu yang tepat untuk berkunjung ke rumah atau istana beliau. Waduh. Amin. Sekiranya apakah yang akan ditanyakan? Kok ya kuwakai men sing kepo ambek aku tuh. Ya. Iya Mas Nan. Ya pastilah, karena YouTube nek bareng sama Dewi, bareng New Monata itu selalu di puncak, selalu menjadi trending. Keneng opo kok iso Nah, jadi trending? Kok trendingnya awet bisa ya? Pokoknya kena pandemi aja pandemi. Waduh, selalu di atas. Ngetik itu yo, maksudnya yo itu. Aji mumpung le. Anu, ketepaan. Yo enggak lah. Enggak ya. Studi yang di Jawa Barat ternyata juga Alhamdulillah. ya, masih trending juga. Sekarang gini, saya ingin bahas tuh pertama nama aslinya kan sing sak ngerteni lho. Tuh Rena Anggun. Sapa? Rena Anggun. Reski opo ngono lho ya. Ali. Enggak. Iku wale iku mau. Oh, dile berarti ya. Dile bisa. Anggun rezeki. Ya, Rena Wengi. Gitu. Terus apa nih? Rena KDI. Iya. Rena Movis. Sebenarnya disian Rena Movis. Karena itu jeneng dari waktu aku sik nyanyi nang Blitar. Aku sudah pakai Rena Movis. Nah, berhubung waktu saya masuk di Monata, itu belum lama itu kemudian ikut ke kompetisi KDI. Akhirnya pulang dari KDI ya sebagai rasa terima kasih, sebagai rasa bersyukur atas proses yang saya lalui di Jakarta, di kampus KDI. Ya karena saya diberikan kesempatan untuk menyandang nama itu, ya akhirnya kami sangat berbahagia dengan nama itu. Akhirnya iya Mas Bram juga bilang dipakai seperti itu lah. Dan dipublikasikan oleh Mas Bram Sakti. Monata waktu itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Gini Mbak Rena, selama ini kan saya kenal dengan itu kan saya ya sebagai sing sampai ngomong aku sebagai asisten oke. Sebagai sopir oke. Sebagai apa ya? Teman. Jadi oke. Jadi banyak faktor. Sebagai asisten ya oke. Sopirnya Mas Man oke kan ya. Waktu itu sama Mas Man ya oke. Waktu di Monata pun juga istilahnya teman kerja yang baik, jadi mitra kerja yang baik seperti itu. Mungkin dalam memang ada yang beberapa waktu sebelumnya memang ada mesti sebuah hubungan atau sebuah pertemanan itu ada miss itu wajar. Harus. Ini kalau harus ada miss, karena kalau nggak ada miss kita nggak bisa belajar. Dan tidak tahu kita kesalahannya di mana, kelebihannya di mana. Ya. Miss itu sebagian daripada proses, ya kan? Tergantung kita semua menyikapinya seperti apa. Ya, gitu. Saya nggak seneng ya tambah gak seneng. Lek sing seneng kudune akan introspeksi masing-masing. Ya, betul sekali. Dan lagi kalau suatu hubungan atau sebuah pertemanan itu kalau nggak ada miss itu kayak sandiwara. Iya iyalah. Nah, itu. Hukum mengenai ning gene Indonesia. Tet. Piye ada apa ini gerangan kok moro mendadak tanpa diundang, tanpa dijemput kaya jelanku. Moro-moro teko. Nodong pengen ngevlog bareng ini maksudnya apa? Karena satu itu nuruti request para penonton, terus aku sendiri juga lama banget nggak silaturahmi ke sini, nggak berkunjung ke tempat ibadah lagi video jajakanku. Ya. Asal dosa ini berarti ya. Mrene mamang yo banyak nang kene, meluangkan waktu banyak nang kene, jadi ngarep kono. Ternyata saya kesini sudah banyak banget perubahan. Ya alhamdulillah lah. Namanya juga proses jadi ya. Yo saking juga difasilitasi atau ditepatin karena memang ada pandemi. Nek gak ono pandemi itu kurang mesti ya Pak pemerintah. Bukan kurang mesti. Gak sempet ada ini gak sempet.
Kita saweran, depan ngukur embong, turu lho gak turu. Berarti kita harus bersyukur adanya pandemi, nggak semata-mata hanya mematikan rezeki kita, bukan, tapi kita harus selayaknya mengambil hikmahnya. Berarti adewe dikongkon sambang dulur, dikongkon akeh-akeh silaturahmi, introspeksi diri, sing wis-wis wingi ya apa hasilnya, lek kurang ya ditambahi, ya kan, lek kelebihan ya kudu piye carane diapiki kan ngono Mas. Seperti itu. Lah aku sih seperti itu, tidak tahu Mas Man, namanya manusia lain-lain ya kan. Jelas kalau saya sendiri untuk menghadapi pandemi ini sisi positifnya ya lebih religiusnya lebih dapat lah. Betul. Terus dapat berkumpul quality time keluarga pasti. Wah, harus. Terus lebih ke introspeksi diriku lebih enak, terus tidak bobo. Iyalah, karena yang dipikirkan kita kan selama iki sing penggawean terus nang jogomu, sing dipikirno manungsa apa urusan liya sampai lali urusannya awak dhewe ku enggak diurusi. Saking ngerti dhewe ya. Iya. Pada jadwal ade. Iku manusiawi ya kan, karena kita masih di dunia, kecuali lah dhewe wis nang alam lain, enggak mikirin kayak ini. Betul sekali. Di dalam pandemi ini positif kayak gitu. Makan juga mengajarkan kita betapa pentingnya nabung, bersyukur, betapa pentingnya bersyukur. Nah, itu. Dan kayak gini kan nggak ada rencana, nggak ada bang sama benar lockdown ini, PSBB plus kalau panggung, kalau kerjaan, itu pun nggak kita, bukan aku aja, bukan kita aja, semua seandunya loh. Jadi kita tuh mau ngeluh orang sopo. Mengeluh itu rasanya manusiawi, tapi berhubung kabeh ya opo ya. Iya, aku lek dadi lek aku bayangno iku ya. Gusti Allah kira-kira gak jibuk tadi keluwi wong sakit. Kok enggak tahu diri sekali kita itu loh ya, sebagai salah satu dari berjuta-juta wis pokoke wakil lah makhluk yang ada sing tampak dan tidak tampak, kok kober ya dhewe ngeluh ya. Ngeluh lha iku. Yo. Padahal sik dikai iso mlaku ya iso tangan ya nafas bersyukur, nafas iso seger. Kok iso ngono ya. Tapi ya itu tadi lah, namanya manusia masih di dunia, pasti yang namanya mengeluh itu tidak akan gak ono menungso sing gak mengeluh. Semua sing koyo apa ya tetep mengeluh, masuk sogemu koyo apa tetep mengeluh. Tapi Mas Man sekarang kan biasanya ada tanggapan kan ya, ada kan pekerjaan. Ada pekerjaan, ada penghasilan. Selain itu ada sampingan ya. Sampingan sih berusaha golek-golek, berusaha apa? Golek apa sih? Yo golek sebenarnya sing selaginya positif dan menghasilkan. Oh, ngono. Nah, ya padha ae berarti. Apa taruh kok sembarang lur. Wis nyopir di sawah kan nyopir. Sing penting halal, iya. Penjagaan, pasti pengawalan atau sembarang lah, jasa sembarang upah. Betul sekali. Terus satu wareh pinter dodolan aku lagi lur. Iya ta? Iya, dodol sembarang tak doli. Emang tambah bersih. Tambah bersih omahe dodol mana? Dodol mana? Enggak galur. Sing jelas itu ya dodolan panganan ngono iku ya. Panganan juga, tapi memang jujur sebelum terbuka ide untuk berjualan atau aktivitas yang positif, karena selama ini aku berjualan di situ jadian buntu apa jadi ya iyalah. Jadi nggak akan mungkin kita terpikirkan sampai ke situ. Makanya yang darurat dulu, sing iso terpikirkan terlintas yo, sing iso sing ketone gak begitu penting bisa kita jual, bisa kita uangkan untuk bertahan hidup ya oke. Gitu. Jadi nek sesuatu ini opo rek tak dolek. Pokoknya lek jareku ya, lek kepengin urip tenang ku mau siji. Apa? Wong siji. Aja utang. Iya iku. Nek gak utang terus yo boleh ya ngomong. Aja utang lek iso ya kan. Utang itu kan bisa berarti enggak cuma materi ya kan. Yang aku maksud tadi yang jelas utang materi, karena pada saat seperti ini yang pasti akan terasa materi. Ya. Ya kan. Lek ada enggak duwe utang pasti enggak kepikiran kok kudu bayar ngene kudu enggak akan. Ya. Paling yang dipikirin listrik, banyu, beras, gula, karena itu wajar ya kan, jenenge urip nang donya lek gak mangan ngono kan mangan opo. Iya kan. Lek duwe utang wis pasti segoro mikiri beras, senene men nempur ya apa, wis mikiri duweke wong. Iya kan. Tanggal rek wayahe rek. Ya apa carane dhewe ngerem awake dhewe ya Mas Man ya. Tidak tak utang lek iso. Lek iso. Tapi aku ngomong ini, aku tuh utangnya aja. Tekor.
nggak apa-apa. Utang juga kan nggak semata-mata negatif kan konotasinya itu. Utang kan bisa jadi kita itu mengutang untuk seumpama modal usaha. Usaha kita jalan, utangnya otomatis kan terangsur sampai lunas, kita dapat usahanya kan. Kemudian kita kemudian hari tinggal ngambil labanya aja. Itu namanya positif. Tapi yang saya maksud negatif itu jika kita wis utang di saat duwe ora gelem nyaur, ngomongnya gak duwe, di saat gak duwe tambah diomong. Nah, itu menyusahkan, sebenarnya menyusahkan diri sendiri, bukan menyusahkan sing diutangi. Iya. Ini adanya apa malah bahas utang ini nih, ngomong sama di bahas utang ya, aku jadi ingat suatu seseorang lah, temen lah, nggak perlu saya sampaikan siapa orangnya. Dan sudah curhat lah, itu juga pengalaman bagi kalian. Jadi karena uang tuh sedekat apapun kita bisa jadi berubah kayak apa. Jadi dulu waktu saya masih padat, jadwalnya masih ada kerja yang enak, rezeki masih lancar, aku disambati loh ya. Sambati seorang temen. Ya mungkin bisa dibilang tetangga bisa, ya nggak sedikit sih sebenarnya. Cuma waktu itu karena saya sanggup ya oke lah. Setelah itu dengan berusaha ngutangi karena nganggap saya ada dan dia pun juga butuh kan gitu. Saya juga bisa tolong dia tanpa apapun sih, karena memang niatin ngulu kan gitu. Nah waktu saya ada kepepet ini coba saya hubungi lagi, ya apa ono ta biar cuma sedikit gitu kan, apa masalah. Yo, sing nemen iki gak kenal lho, nah aku sapa lho gak ero. Lho, sapa iki lho? Nah terus lho, wala rek terus tak screenshot, untung dia waktu minta tuh masih ada. Oh, waktu percakapan dia minta mau sampai transfernya dan ada semua. Di satu akun WhatsApp itu juga ada. Nah itu tak screenshot semua, tak kirim balik. Nah ini loh ada riwayat chatnya. Terus dibalas lagi, maaf bro nggak paham bro. Atau mungkin HP ku sudah berpindah tangan. Loh enggak, itu berpindah tangan sih enggak sih. Karena tapi Mas sudah kenal orang itu? Sudah kenal sudah lama. Jadi sudah enggak mungkin lah kalau dia itu enggak kenal saya. Ya. Nah, sampai segitunya, jadi sedekat apapun teman, sebaik apapun. Sampai hal jadi karena uang jadi kita jauh. Sebenarnya kalau dia besok mau bilang, "Sik Mas, gak ngobrol ngono, sik Mas, ana emek didik, sik Mas." Mungkin kita yang enggak bisa terima. Yang saya enggak terima dia yang nggak bisa nerima di hati dan bikin kok iso ya sok ngakoni ngono hanya gara-gara uang segitu muni gak ono atau kok nggak masalah lah. Nggak masalah lah, nggak ngakoni nggak kenal ya Allah. Namanya semoyo itu tidak berdosa karena asalkan yo aku bukan Tuhan yo asalkan aduh pas duwe ku yo lek duwe ndang dibalekno kan ngono sih ya. Gitu. Kita aja ibaratnya umpama dhewe di posisi yang diutangi kan pasti janji pandang disaur rek pasti kan gitu. Padahal di saat itu kita juga lagi butuh. Nah, dewe nyili dia itu karena dewe iba, empati ke dia, ya kan? Kok iso dewe malah tegon awak dewe kan gitu. Ya gitu. Yes, ikulah namanya manusia. Pokoknya dari kisahmu tadi Mas, aku bisa memetik pelajaran itu jangan sampai yang namanya teman, sahabat, saudara, kandung bahkan ojo sampai berhubungan dengan yang namanya utang piutang ataupun pokoknya materi aja sampai lah. Lek iso umpamane ya. Umpamane dhewe kan kenal ya. Sak Mas Man aku nyilih duwike 1 juta ya Mas Man. Kalau memang Mas Man itu tidak ada niat untuk meminjami mending bilang enggak ada. Ya. Tapi kalau Mas Man sudah ada mesti hanya karena kasihan pun lek mau meminjam saya. Itu jangan sampai teman memikirkan untuk bakal dikembalikan. Anggap aja itu sudah. Oh, berarti itu suatu. Jangan berharap. Itu suatu ide juga sih sebenarnya. Iya loh. Soalnya lek sampai berharap belum tentu aku nanti lek duwe-duwe gelem balekno. Kan gitu sih. Jadi seumpamane diwalik lah, gimana sama sing ngilih aku ya. 1 juta aku duwe aku gini aku. Ya lek kok Mas Man apa gelem balekne, lek gak gelem ya kok lek aku iso nagih lek gak iso gitu loh ya. Akhirnya kan aku punya inisiatif, wis gak usah tak silih 1 juta, aku enek duit 500 tak kekno ae. Yes. Wis gawon Mas Man. Akhirnya kan aku gak ada beban, dari situ juga gak ada beban kan. Itu sebenarnya. Berarti juga suatu ide, suatu trik untuk mengatasi hubungan. Enek tak contoh
tak tahu bandingin aku. Tapi ojo lek nyele jaga akeh rek. Oh. Kok mentang-mentang tak kayak ide ngene, barang 5 juta. Tadi kan contohnya kan 1.000, masih ada market. Jadi nanti aku utangnya 10 juta, berarti kan ngasih separuh. 5 juta. Ya enggak iso. Terus vlog nanti oleh mulai oleh tang mulut. Amin. Kok ada gimana yang bahas utang-utang itu? Enggak apa-apa, kalau kita kan bahasnya itu tadi kan cuma contoh ya kan. Dan ini pun kondisional loh, enggak ada rencana kita kok bahas utang enggak ada loh. No, itu mau kajian subuh. Enggak timbang enek sing diomongno. Lagian ada yang komentar Mas pertanyaannya jangan pandemi terus ojo gitu terus. Nah, kan senang. Masih aku lo bosen. Bosen ya. Lakoni opo lapo ae wis bosen ya opo ae. Masalahnya mau menjawab apa lagi? Kita semua kita merasakan dari pengusaha paling gede, paling dhuwur melip presiden sampai paling ngisor awak dhewe sampai apa amit permisi pengemis, pemulung itu semua ngerasain. Percuma deh bahas yang jenengane pandemik itu percuma. Kecuali yang mengalami itu hanya kita aja. Umpamane di Indonesia wis oleh orkesan, otomatis kan sing dampaknya kan cuma di penyanyi, musisi gitu-gitu kan. Kerja seni. Tapi ini kan semua berdampak. Jadi ora iso dibahas arep menurut kono, menurut kene. Ya lek sepemikiran, lek gak sepemikiran. Itu susah, ngadepi netizen seperti itu tuh susah. Jadi lebih baik kalau netizen masih mau bertanya pendapatnya Dewi tentang pandemik ya jawabanku nggak ada lain, aku sudah ada di YouTubeku sudah membahas juga. Terima, hanya itu aja. Terima, bersyukur, berusaha. Terima aja, lek semakin kamu nggak menerimakan kondisi ini, semakin kamu sakit hati, pikiranmu jibek dewe, ribot gitu ya, stres, depresi, kamu sendiri yang rugi. Putus asa mungkin malah. Nah itu loh. Bersyukur ada yang urip. Jadi lebih baik banyak yang diwakil juga. Nah itu loh, lebih baik bersyukur, ya kan meskipun ibaratnya sing biasanya mangan pizza, terus saiki mangan sego sambel bawang itu ya bersyukur ae. Ono sing liyane iku sing gak iso mangan ono. Gak iso iku lho. Karena kita tuh niat bawang bersyukur dan ke atas untuk inspirasi atau acuan. Betul sekali. Ya channel di malah bahas yang di mana ini kembali ke tema channelku kan channel bank atau channel sesuatu sosial apa eksperimen atau apa enggak. Itu channel Arman New Monata sendiri dinaungi juga dari New Monata, istilahnya keluarga dari New Monata dengan beliau sendiri Mbak Rena Movies, Rena Anggun, Rena KDI, pokoknya Rena lah, ngarepe ono Renane lah. Kita pernah jadi dan menjadi mitra kita dalam bekerja. Ya. Kira-kira ada nggak pertanyaan netizen yang mengganjal di dirimu yang harus dipertanyakan? Yang jelas mumpung iki meneh gak jaluk maneh. Ngene istilahnya kenapa kok nggak selalu ikut di Monata terus? Kalau itu sih banyak jawaban. Nah, aku sih sudah jawaban nih, cuman karena ben publik sing ngrungokno dhewe dari jenengan. Nah, aku wis seru lah apa kan teman karena ini nuruti pertanyaan. Seru nyapa ya apa coba? Ya banyak faktor sih. Dari segi ukuran segitiga, segi kotak, segi ukuran kapasitas ya dan permintaan dan kalau jawaban untuk apa ya globalnya itu guys globalnya itu sebenarnya simple aja ya itu iklan guys memang ini spontanitas kondisional kondisi bukan kita di studio ini di rumahnya beliau. Jadi kenapa saya nggak selalu ikut Monata? Kenapa nggak sekalian terjun langsung terus jadi setiap si Monata tapi selalu ada maunya di sini, kenapa nggak kayak gitu? Oh gitu ya, karena bisa jadi seperti ini, karena kan waktu Mas Udik ngejob saya ibaratnya seperti contoh aja ya, ngejob saya, kemudian saya sudah terisi jadwal dengan orkes lain. Itu kalau memang bisa saya selipkan jobnya Mas Udik ya bisa aja. Bukan jobnya Mas Udik, jobnya New Monata bisa aja. Tapi gak nututi. Kok kadang aku ngomong iya ya kan. Ini masalahnya ini pertanggungjawaban guys. Jadi seumpama jobnya New Monata itu di daerah Gresik, terus aku sudah ada job di daerah Malang. Dipaksa pun untuk kondisi yang
seperti biasanya kendaraan yang di jalan itu padat dan lain-lain, itu penuh dengan resiko. Nutut pun itu aji mumpung. Yes. Lek gak nutut ya tetap aku sing salah karena aku sudah mengiyakan dan itu tanggung jawab kami. Sedangkan posisinya kita itu ya di Jawa Timur ini khususnya job-joban itu kan kalau sudah profesional kan biasanya memakai hitam di atas putih, yes, ya kan. Lah kita itu mek bondo percaya ya kan. Bondo percaya. Ren main ning kene iso ya? Nggih. Ya kan. Ada ngomong nggih terus gak teko. Alasan apa? Seumpama di jalan macet. Yes. Ya lek sing duwe omah sing duwe omah pasti bisa menyadari masa. Itu banyak pertimbangan guys, ya, netizen yang baik dan budiman. Saiki ngene awakmu ndelok ya kan. Iki netizen iki. Awakmu ndelok kan, awakmu ero jadwalku ambek Monata umpamane nang Gresik kan. Lah sedangkan aku posisi di Malang. Lah aku Malang nang Gresik iku butuh waktu paling cepet sak jam setengah. Paling cepet lho iku. Paling cepet sak jam setengah ya kan. Sak jam setengah ya lek tutuk kono dalane iku gak kebuntu penonton. Lek kebuntu penonton dan kedisian gelang. Terus aku menjelaskan seandainya mohon maaf karena tadi